Shalom, perkenalkan nama saya Wina Paimbonan. Saya dari kelas E Teologi dengan NIRIM 2020196562. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dalam bentuk khotbah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Publik. Shalom saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, kiranya senantiasa melimpah di hati dimanapun saudara-saudara berada. Pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari Efesus 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah ketika kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama membaca dan merenungkannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya mengangkat sebuah tema yang berjudul Pergunakanlah Waktu yang Ada. Kalau kita melihat dari pembacaan kita pada hari ini, dari ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16, terdapat dua hal yang menghubungkan. Yang pertama, pada ayat yang ke-15 terdapat kata arif, dan pada ayat yang ke-16 terdapat kata pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kata arif atau bijaksana dikaitkan dengan pergunakanlah waktu yang ada. Dan sepertinya Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kalau orang itu arif atau bijaksana, dia pasti mempergunakan waktu yang ada. Dan bahwa kearifan atau hikmat jika dihubungkan dengan penggunaan waktu itu memang benar. Kita bisa lihat di ayat lain, yaitu Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Memang sepertinya memperlihatkan kepada kita bahwa pergunakanlah waktu yang ada dengan hikmat. Jadi, orang-orang yang berhikmat adalah orang yang mampu mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Jadi, orang-orang yang tidak tahu mempergunakan waktu yang ada dengan baik, dia bukanlah orang-orang berhikmat. Dan kita hidup di dalam waktu, dibatasi oleh waktu, dan seluruh kegiatan kita di dalam waktu. Dan apakah itu waktu? Itu sesuatu yang abstrak. Ada seorang yang bernama Agustinus. Dia mengatakan, jika Anda tidak bertanya apakah itu waktu, dan maka saya menganggap saya tidak tahu apakah itu waktu. Tetapi jika Anda bertanya apakah itu waktu, dan saya harus menjawab dengan jujur bahwa saya tidak tahu apa itu waktu. Dan jadi kita hidup di dalam waktu, dibatasi oleh waktu, dan seluruh kegiatan kita dibatasi oleh waktu. Dari pembacaan kita, khususnya di ayat yang ke-16, ada terdapat kata pergunakanlah waktu yang ada. Dari kalimat ini, saya akan membahas dua hal yang penting. Kata pertama, pergunakanlah. Pergunakanlah dari bahasa aslinya exagorazo. Dan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya pergunakanlah. Tetapi dari exagorazo ini, arti harafiahnya adalah tebuslah. Jadi, tebuslah waktu yang ada. Dan Alkitab bahasa Inggris seperti King James Version, dia memakai kata reading the time. Reading the time artinya tebuslah waktu yang ada.
Namun apa artinya menebus? Menebus artinya membeli kembali atau membayar untuk mendapatkan. Nah, apa artinya kalau dikatakan hidup orang bijaksana, dia harus menebus waktu yang ada. Dia harus membayar untuk mendapatkan waktu-waktu yang ada, yang sudah dia buat. Nah, kita semuanya ini seharusnya kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang bertobat berbeda-beda. Ada yang pada saat muda dan ada pada saat sudah tua atau sudah lansia. Dan bayangkan saja kalau di umurnya yang ke-60 tahun dia baru bisa terima Tuhan Yesus. Dia punya stok waktu yang sangat sedikit. Nah, berarti selama 50 tahun, 60 tahun dia menghabiskan seluruh kehidupannya bukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, dia mempunyai stok waktu yang sangat sedikit. Dia harus mempergunakan waktu yang sangat sedikit itu untuk menebus. Nah, itu adalah artinya menebus. Jadi orang yang bertobat pada saat muda, dia mempunyai waktu tempo yang sangat panjang. Dan dia hanya menebus hanya sedikit. Kata yang kedua adalah waktu. Tebuslah waktumu. Waktu ini mempunyai dua macam bahasa aslinya. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Kronos ini berarti menurunkan kronologinya, dan kairos itu lebih kepada kairos berada di dalam kronos. Jadi kronos adalah kairos. Waktu itu selalu ada, seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Tapi Hagai Institut itu tidak selalu ada setiap hari. Kalau begitu, Hagai itu adalah kairos, waktu. Dan ayat kita dari Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu. Waktu atau kairos. Jadi bukan kronos yang ada. Oleh karena itu, waktu atau kairos lebih tepatnya diterjemahkan sebagai kesempatan. Dan Alkitab Indonesia sehari-hari memakai kata, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena semua hari demi hari dalam kairos itu akan berlalu. Dan jika kita tidak tangkap, kita akan rugi. Seorang filsuf Yunani mengatakan, engkau tidak dapat menginjak sungai yang sama dua kali, karena air selalu mengalir dan tidak akan sama. Karena itu ketika kita injak dengan cepat, air itu sudah di sana dan tidak dapat diinjak dua kali. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergunakanlah semua kesempatan yang ada. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Karena waktu itu terus berjalan dan kita tidak dapat mengulangnya kembali. Mari kita memandang waktu itu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukanlah persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak
menggunakan waktu yang ada dengan baik. Saya tutup perenungan kita pada hari ini dengan nilai waktu. Yang pertama, untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakan pada mahasiswa yang gagal saat ujian. Mungkin pada saat perkuliahan, dia tidak pernah datang, mengerjakan tugas juga dia tidak pernah kerjakan, dan pada akhirnya saat ujian, dia tidak tahu apa yang dia harus isi. Dan pada saat nilai keluar, dia mendapatkan nilai E. Oleh karena itu, dosen menyatakannya dia harus mengulang 1 tahun lagi. Nah, itulah akibatnya karena dia malas. Dan dia harus mengulang lagi 1 tahun. Oleh karena itu, 1 tahun sangat berharga. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan secara dini. Seperti kita ketahui bahwa ibu hamil secara normal mengandung 9 bulan. Tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal, dia melahirkan secara dini dan belum sampai kepada 9 bulan. Itulah artinya 1 bulan pun sangat berharga. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Ya, karena begitu diterbitkan majalahnya dan Seninnya keluar, setelah itu dia mencari segala data di lapangan. Karena 1 minggu itu sangat berharga dan berarti bagi dia. Karena apa? Jika dia mengaku, maka majalahnya tidak akan diterbitkan pada minggu yang ke depan. Karena itu, 1 minggu itu sangat berarti. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui nilai 1 hari, tanyakan pada buruh harian yang mempunyai 6 anak untuk diberi makan setiap harinya. Jadi bayangkan saja, kalau dalam sehari dia tidak bekerja, maka 6 anaknya tidak akan makan. Oleh karena itu, 1 hari pun sangat berharga. Dan selanjutnya, untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakan pada orang yang sedang menunggu kedatangan kekasihnya. Mungkin kekasihnya itu terlambat bangun atau dia mempunyai kendala. Oleh karena itu, orang yang sedang menunggu pacarnya itu marah-marah. Dan pada saat kekasihnya datang, dia langsung diputuskan. Anak muda sangat mengetahui ini. Kemudian, untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakan pada orang yang baru saja ketinggalan pesawat. Seandainya saya tidak terlambat bangun, saya pasti tidak akan ketinggalan pesawat. Oleh karena itu, 1 menit pun sangat berharga. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai 1 detik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan atau maut. Ya, 1 detik saja dia hampir kehilangan nyawanya, tapi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, dia selamat. Oleh karena itu, 1 detik pun sangat berharga. Dan yang terakhir, untuk mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakan pada seorang atlet yang baru saja memenangkan medali pada pertandingan Olimpiade. Kalau kita lihat hanya 1 detik saja, dan siapa yang serong badannya duluan, dialah yang keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, 1 milidetik pun sangat berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergunakanlah semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik.
Dan yang terakhir dari saya, don't always say there is still time or later. Do it undoubtedly, use your time wisely. Jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti saja. Lakukan segera, gunakan waktumu dengan bijak. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.